kita hadir berkumpul di Musholla Al-Amsir dalam rangka memperingati haul dari orang tua Pak RW, sahabat saya Ustadz Hamdani. Mudah-mudahan apa yang diniatkan oleh Shahibul Hajat dan juga kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak kayaknya lemes-lemes banget. Kalau mau makan, makan aja. Ya, saya tahu ini tandanya kalau ceramah keluar makan, berarti ceramahnya bebas. Sementara Pak Ustadz katanya gak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya mulai jam 8:30 tadi, insya Allah selesai kurang dari jam 11. Mudah-mudahan bapak-bapak siap ngedengerinnya. Siap gak? Siap. Siap dengerin ceramah sampai jam 11? Siap. Berapa duit? Canda ya. Ini namanya saya sama teman, nggak pakai gitu-gituan, nggak pakai amplop, lesakin aja langsung. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan haul dan yang seumpamanya itu bukan merupakan syariat agama. Maksud saya, orang mau bikin haul ataupun enggak pengaruh apa-apa. Orang enggak bikin haul enggak bakal dosa. Orang enggak bikin haul enggak bakal dianggap tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena emang ini merupakan adat, tradisi, sarana untuk kita mendoakan orang-orang yang kita sayangi dan kita cintai, mereka yang telah meninggal dunia. Yang namanya adat, tradisi, boleh ada, boleh enggak. Yang namanya sarana, bisa dikerjain, bisa enggak. Di kampung kita kalau ada yang meninggal dunia, biasanya dibikin tahlilan. Ada yang sampai 7 hari, lanjut 15 hari, 40 hari, lanjut haul. Itu adalah sarana. Intinya perayaan yang seperti ini mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Yang namanya sarana boleh macam-macam. Yang namanya sarana enggak satu model. Intinya kita anak wajib doain orang tua. Anak yang berbakti kudu mesti harus doain orang tuanya. Gue gak konsen, gue ceramah begitu. Duren ada duren? Ada. Duren. Udah bang, keluarin dulu dah, kayak mau keluarin lah. Guanya gak konsen, jujur aja. Mana duku, cakep-cakep banget. Ya keluarin semua, keluarin. Kalau mau berkatnya kasih, udah berkatnya. Ada berkatnya gak? Ada dulu dari pertama dulu. Nggak apa-apa, Pak teman mau belagu apa kek, bodo amat. Tablik dulu, udah.
Jadi malam hari ini kita kumpul memperingati haul dari orang tuanya Pak RW. Hakikatnya adalah mendoakan yang sudah meninggal dunia, termasuk orang tua kita. Maka Pak RW undang kita, ada yang melalui WA, ada yang melalui grup, ada yang didatengin ke rumahnya, ada yang ditelepon. Datang kita di sini. Udah habis maghrib kayaknya ya. Iya, udah habis maghrib udah datang. Sholat Isya selesai, kumpul baca tahlil, baca zikir, semuanya kita baca. Kita doain kedua orang tua dari Pak RW. Maka sebagai bentuk terima kasih Pak RW udah ngundang kita, bapak-bapak disediain makanan tuh. Ini bentuk terima kasih, bukan menghambur-hamburkan uang. Ada sebagian orang mengatakan begini, buat apaan tahlilan? Buat apaan haulan? Kenapa? Ngabis-ngabisin duit, buang-buang duit. Saya bilang ini bukan buang-buang duit. Tuan rumah ngundang kita, doain keluarganya, lalu tuan rumah terima kasih sama kita, maka disediain makanan. Betul? Makanan ada, boxnya ada. Ntar biasanya nih, biasanya ada tentengannya. Biasanya PW ada apa kagak? Kalau nggak ada tolong dibiasain. Dan biasanya lagi Ustadz penceramah rada beda biasanya. Kalau orang biasa berkatnya pisangnya 2, kalau Ustadz biasanya sesisir biasanya. Jadi gue ngomong biasanya di mana ini. Biasa. Tapi kalau jangan diambil hati, jangan. Biasanya begitu. Biasanya lagi berkatnya banyakan dan gedean. Biasanya. Saya cuma cerita biasanya doang. Namanya kita kebiasaan. Dan pas pulang semua jamaah, Ustadz pulangnya belakangan. Dibisikin ame Pak RW, Ustadz pulangnya belakangan ya. Biasanya begitu. Disuruh ngapain? Pas udah pada beres pulang dah, biasanya ada yang digembelin. Biasanya. Maafin ya we. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata memang keluarga kita yang sudah meninggal dunia, harapannya dari kita yang masih hidup adalah doa tulus ikhlas dan istighfar kita buat mereka semua. Maka ada sebuah hadis, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatum marhumah. Umatku itu adalah umat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana disayangnya? Mereka masuk ke dalam lubang kuburnya setelah ajalnya sampai ruhnya dicabut dengan membawa dosa yang sangat banyak. Kita kan yang namanya manusia dosanya banyak ya Pak ya. Pak, dosa kita banyak apa kagak? Dosa bohongin bini. Ada nggak yang suka bohongin bininya? Ada. Berangkat mancing bilangnya lembur. Ada yang begitu. Nongkrong di warung kopi bilangnya banyak kerjaan.
Di kantong ada duit 1 juta, bilangnya cuma 100.000. Biasanya begitu. Laki kadang suka bohongin. Dosa apa kagak? Dosa apa kagak? Dosa kita banyak. Marahin bini iye, bohongin iye, ngelihat yang diharamkan oleh Allah iye. Dosa kita tuh. Bapak berangkat kerja nih. Ini kan pada kerja semua nih ya. Ada yang kerja, ada yang ngojek, ada yang ngojek. Yang ngojek berangkat pagi-pagi, keluar jam 6, di jalanan ketemu orang mau jogging perempuan. Pakainya baju tank top dan celana wahai. Celana wahai. Kalau Hawaii di atas dengkul, ini di atas paha. Wahai. Atasan lagi. Aduhai. Ambrokan kita di jalanan yang begitu, lagi naik motor. Pertanyaan saya, itu kita liatin apa merem? Mana yang dibilang liatin mana? Habis bagaimana Pak Ustadz? Barang bagus. Beda sama yang di rumah. Ini yang lewat depan kita begini. Ibaratnya bodinya bodi gitar Spanyol. Betisnya bunting padi. Bibirnya merah delima. Coba ada jakunnya. Oh yang di rumah lurus Pak Ustadz? Mending lurus begini, lurusnya begini. Dilihatin, dosa nggak tuh? Banyak dosa kita. Doa nyinyir, dosa jelekin orang, dosa bohongin orang, fitnah orang, semuanya dosa kita banyak. Kata Nabi kita, masuk ke dalam lubang kubur, dosanya tak terhingga, tak terkira. Tapi nanti ketika dibangkitkan oleh Allah, dosanya hilang, bersih. Sampai ini orang sendiri terkaget-kaget, bertanya kepada Allah, ya Rabb, dulu ketika hidup di dunia saya doyan maksiat, saya banyak dosanya. Orang-orang mah bulan puasa, dia puasa, tarawih, baca Quran. Saya mah bulan puasa di pemancingan. Gak berhasil Pak Ustadz kalau bulan puasa di pemancingan. Lu puasa sambil ngopi, mancing sambil ngopi. 5:30 pulang, pamit gue pulang dulu ya. Mau ngapain? Buka puasa di rumah. Lah, tadi kopi 2 gelas, Indomie goreng, rokok sebungkus. Ada yang begitu emang ada? Hah? RW 11 nggak ada, Ustaz. RW 11 nggak ada? RW 11 nggak ada katanya. RW di sini nggak ada. Emang orang yang saya cerita itu orang Pondok Kelapa Depok. Orang Pondok Kelapa Depok yang begitu. Nah saya temuin itu orang Pondok Kelapa Depok. Ente kenapa begitu lagunya? Di rumah puasa, berangkat mancing gak puasa. Bukan begitu Pak Ustadz. Saya bergaul sama orang RW 11 karena mangga. Dosanya banyak. Bertanya kepada Allah, ya Allah dosa saya kan banyak. Kenapa sekarang ketika saya dibangkitkan dari kubur saya, dosa saya hilang bersih? Perkara apa yang bisa membuat saya seperti ini? Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala?
bil istighfari waladika laka. Sebabnya karena istighfar, mohon ampunan yang dilakukan oleh anak-anakmu kepada kamu setelah meninggalnya. Maka mohon maaf nih, kita semua sayang sama orang tua kita, cinta kepada orang tua kita. Ada di antara mereka yang sudah meninggal dunia, banyakin mintain ampun buat mereka. Kalau ingin disebut anak yang benar-benar baktinya, jangan warisannya doang lu tempatin, warisannya doang lu ambil, warisannya lu perebutin, nasib orang tua lu gak pikirin. Lah coba itu. Belum 40 hari orang tua kita meninggal, langsung surat tanah babak mana? Surat tanah babak. Sini gue pegangin biar aman. Bukan biar aman, lu mau sekolahin, gue tahu. Orang tua kita ninggalin banda, ninggalin harta, biar kita gak susah. Alhamdulillah, ada yang ditinggalin kontrakan 20 pintu. Bayar begitu kakak? Ada yang nggak ada kontrakannya sih, cuma tempat tinggal 300 meter. Nggak pakai kontrak lagi gitu. Tapi lupa sama orang tuanya. Saya nggak bicara di haulinya. Tiap habis sholat yang 5 waktu nggak pernah diangkat doa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan saya, juga dosa dan kesalahan kedua orang tua saya. Nggak pernah minta begitu. Nggak ingat sama orang tuanya, nggak ingat sama jasa-jasa ayah bundanya. Padahal kita bisa begini sekarang. Yang kerja, yang pengusaha, yang jadi pejabat, bisa begitu karena orang tua kita. Doain. Yang mereka tunggu sekarang di alam arwahnya, di alam barzahnya. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutagawwis yantaziru da'watan min abin au ummin au ibnin au sadiqin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jenazah yang udah pada mendahului kita, orang tua kita, sanak famili, saudara, tetangga kita, kerabat kita, termasuk teman kita. Mereka nih ibarat orang lagi tenggelam. Ada yang pernah nonton film Titanic? Kalau orang tua mah gak ngerti kali ya. Pernah nonton film Titanic? Yang main siapa? Leonardo DiCaprio, kembaran saya itu. Bukan main. Cerita tentang tenggelamnya kapal Titanic. Ketika tuh kapal nabrak gunung es, lama-lama tuh kapal tenggelam. Orang pada loncat. Yang dapat sekoci, alhamdulillah. Yang gak dapat terombang-ambing di lautan. Mereka butuh pertolongan. Tuh orang-orang yang udah meninggal dunia kayak gitu tuh, terombang-ambing di lautan. Walaupun dikata bisa berenang, tetap terombang-ambing, butuh pertolongan. Dan pertolongan dari kita buat mereka bukan cuma kembang sama air mawar. Kenapa saya bilang begitu? Mohon maaf, kadang tradisi kita sebelum puasa pada nyekar, nyadran, ziarah ke makam orang tua. Datang cuma bersihin rumputnya, ngoret-ngoretin pohonan yang jelek-jelek, yang liar, tebar kembang, siram air mawar, pulang.
Seandainya pun ada manfaatnya dikit. Kenapa? Yantaziru dakwatan min abin. Dia tuh yang dalam kuburnya nungguin doa dari siapa? Min abin, dari bapaknya. Kalau anaknya meninggal dunia duluan, bapaknya doain buat anak. Au ummin, atau ibunya. Au ibnin, atau anaknya doain. Orang tuanya yang udah pada meninggal duluan, doain. Au sodikin, atau temennya, sahabatnya, doain. Temennya, maka mohon maaf Bapak, hadirin, kita ini hidup bergaul, bersosialisasi, berkawan, berteman. Maka pilih cari kawan yang kira-kira ngajak kita kebaikan, yang kira-kira kalau meninggal dunia bakal doain kita. Jangan cari teman yang bakal senang di dunia doang. Nyari teman yang mau diajak main gaple bareng. Biasanya begitu tuh. Mohon maaf nih, Pak RW nih, kan suka ada program Siskamling. Masing-masing RT punya posnya tuh, pos rondanya. Mohon maaf, kadang-kadang programnya bagus tapi nggak dijalanin. Giliran ronda, banyakan yang main gaple, main remi di pos ronda. Nggak ada kalau RW 11 mah. Orang pondok kelapa 2 deh. Cuman pindahan dari kontrakan ente katanya. Nyari teman yang diajak mancing banyak. Nyari teman yang mau diajak dangdutan banyak. Coba kalau nggak percaya. Tadi habis Isya, kita ngajak teman kita, Bang, lagi ngapain? Lagi santai aja nih. Yuk ke musola Al-Ansir, ada haul, orang tua Pak RW. Apa jawaban temennya? Lu berangkat duluan dah, pinggang gua rada kagak enak. Ya dah, di sini ada pengajian nggak? Malam apa? Malam Jumat. Habis maghrib, malam Jumat, temennya datang, Kang Mas, udah pulang kerja? Udah. Yuk malam Jumat pengajian di musola Al-Ansir. Ya udah, lu berangkat duluan. Gue baru banget kerja, gue istirahat dulu. Istirahat dari maghrib sampai jam 9 belum nongol-nongol. Kalau buat ngaji begitu alasannya. Cuma nih, ya, dia malam kerja lembur, pulang jam 12, jam 6 pagi diketok-ketok sampai temennya. Bang, bangun, dia lagi rebah-rebahan. Ngapain sih? Jam 6 pagi udah bangunin saya. Temenin gue yuk, mancing di Jagakarsa, gue yang bayarin semua. Berangkat gak kira-kira? Berangkat gak kira-kira? Yang mana orang yang begitu? Jangan kan dibayarin, bayar sendiri masih mau. Buat apaan? Mancing. Pulang kerja lembur, malam Minggu, nyampe rumah jam 7, baru juga lepas sepatu. Temennya datang, Bang, lu baru pulang kerja? Iya, temenin gue yuk. Kemana? Belakang Ragunan, ada dangdut. Kita nyawer bareng. Orkesnya Pamilis. Kalau Pamilis yang naik, apalagi kalau artisnya si Maya, bukan Maya. Lu tahu aja, Ustaz, gue pernah satu panggung. Iya. Maksudnya gue ceramah, habis gitu berangdutan. Bukan nyawer, masa gue nyawer. Capek dia, tapi dia aja begituan berangkat. Ntar dulu, gue nuker recehan dulu. Iya. Udah brengseknya lagi, nuker recehannya di musola lagi. Buat apaan recehan di musola?
buat nyawer. Astagfirullahaladzim. Nungguin doa Pak. Ya, doa kita tuh. Maka cari teman yang kira-kira kalau kita meninggal dunia, dia bakal doain kita. Ya Allah, jangan saya sebut namanya lah. Saya sebut ya, misalnya saya contoh doang nih. Bang Abdullah udah meninggal. Ada Abdullah, ada sih namanya? Ada. Jangan lengkap amat Bang Abdullah. Jangan Abdullah, ada yang lain. Rudi, ada Rudi. Ganti. Yang meninggal Maman, ada Maman. Ada juga. Komplit amat di sini. Ada kawan kita yang meninggal. Ingat, baik banget orangnya, setia kawan. Diajak kebaikan mau doain, ya Allah kawan saya tuh si Fulan bin Fulan udah duluin saya. Orangnya baik, ya Allah ampuni dosanya. Ampuni kesalahannya. Ya Allah, berikanlah tempat di sorgamu. Angkat derajatnya ya Allah. Dan tolong jandanya jadi kemana-mana. Doanya kagak ikhlas. Ini lagi pada lagi doa nih. Iya, makanya cari temen yang bakal doain kita. Maka luar biasa nih orang-orang Indonesia terutama di Betawi masuk bulan Sa'ban dulu ya. Tuh saya yang namanya tahlilan hampir tiap hari dulu di Betawi nih. Makanya bulan Sa'ban mereka nyebutnya bulan Roah. Kenapa bulan Roah? Karena banyak yang arwahan. Pokoknya kalau mau masuk bulan Sa'ban, bini saya kagak masak dah urusannya. Makan berkat terus. Tahu ntar di sini. Ya udah si uduk, alhamdulillah. Deng. Ada. Ya udah kalau gitu cukup sekian tidak masalah. Selain kita mendoakan, hikmahnya lagi adalah irtibatul hali lil mal. Mengkaitkan kita orang zaman sekarang dengan orang dulu. Hakikat haul itu kita mengingat kebaikan-kebaikan orang-orang tua kita agar bisa kita simpulkan lalu kita teladani. Pak, kalau makan sekalian ke Papa. Buku gua kasih. Mulut makan, kuping dengerin. Dipantau sama Pak RW. Yang makan doang kagak dengerin, berkatnya kurangin Pak RW. Itu punya 1/3 jadi 2 aja. Kita ini sedang mengenang kebaikan-kebaikan orang tua kita yang udah meninggal. Karena yang namanya anak, ada anak biologis, ada anak akhirat. Anak biologis adalah anak-anak yang dilahirkan dari rahim istri-istri kita. Maksudnya saya sebutin istri-istri, istrinya lebih dari 1. Siapa tahu di sini ada yang istrinya lebih dari 1. Ada? Ada. Ya minimal simpenan dah. Itu anak biologis tuh. Tapi anak biologis kita, walaupun fisiknya mirip kita, walaupun tabiatnya mirip kita, kan ada anak yang tabiatnya mirip banget bapaknya. Sampai orang bilang begini nih, nggak beda banget sama bapaknya dulu, ya kan? Nggak buang barang dikit. Bapaknya doyan kawin, anaknya juga. Ada yang begitu ada kayak begitu? Ada. Itu namanya anak biologis tuh. Anak yang lahir dari rahim istri kita. Tapi anak biologis bisa saja menjadi bukan anak kita di akhirat. Bukan anak kita di akhirat. Kenapa?
Karena perilakunya berbeda dengan kebaikan bapaknya. Saya ambil contoh. Cerita tentang Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Ketika Allah perintahkan membuat perahu, ini gak main-main nih. Nabiullah Nuh bikin perahu di atas gunung. Kalau bikin perahu di pantai Ancol, wajar. Bikin perahu di pantai Anyer, wajar. Kenapa? Dekat pantai, dekat laut. Bikin perahu di atas gunung, orang bilang gila. Di atas gunung lu bikin perahu. Yang enak bikin rumah panggung. Betul? Iya kan? Taruh bini simpenan di situ. Nah, Panjang nih. Gak, emang bau-baunya ada yang begitu soalnya. Saya tahu tuh yang pakai peci hitam soalnya. Bikin perahu. Lalu setelah jadi perahunya sempurna, Nabi Allah Nuh ajak pengikutnya naik ke atas perahu. Nggak lama hujan. Hujannya dahsyat luar biasa, nggak berhenti-berhenti, banjir. Kayak di belakang kita. Banjir nggak? Masih nggak? Banjir. Nih, kena kan di musola? Alhamdulillah aman ya. Banjir. Ketika lagi banjir gitu, Nabiullah Nuh lihat anaknya. Siapa namanya? Namanya anak Nabiullah Nuh siapa? Lu pada ngaji apa kagak sih? Siapa namanya? Kan'an. Lagi lari-lari. Lalu kata Nabiullah, ya bunayyar kamana. Kan'an, kemari. Naik perahu bersama kami, selamat. Apa jawaban Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Sorry papa. Papa manggilnya. Enggak apa-apa, Nabi. Pantas aja. Mau Kang Ojek. Manggil papa. Baru manasin motor. Kata bininya, papa mau kemana pagi-pagi? Kata suaminya, biasa nyangkut tarikan. Iya. Jauh lagi, pulau 1000. Ayo sini kan naik perahu. Apa kata Kanan? Enggak pak, saya mau naik ke atas gunung. Insya Allah bisa nggak pakai insya Allah, orang di kafir. Saya pasti selamat di atas gunung. Tapi yang terjadi adalah gunungnya kelelep. Ketika tenggelam itu Kanan, lalu Nabiullah Nuh berkata kepada Tuhannya, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabb, anak saya tenggelam. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Itu bukan anak lu. Kenapa? Amal perbuatannya bukan perbuatan baik. Di akhirat bukan jadi anak lu. Sama kita. Bapak kita rajin ke masjid, wakafin musola, cakep musolahnya. Anaknya kagak ada ke masjid. Bapak kita orang baik, sering hadir di majlis taklim, sering hadir di majlis ilmu, anaknya kagak pernah nongol. Bapak kita sering berjamaah di masjid. Kalau bulan Ramadan full dia di masjid mulu. Hampir jadi cicak langgar nih. Jadi musola mulu. Anaknya kagak pernah nongol. Sekalinya nongol malam takbiran. Nangis di pojokan. Gua kira tobat kali. Ditanya pengurus, gak usah nangis. Ramadan akan datang tahun depan, akan datang lagi kalau kita umur panjang. Bukan begitu. Gua gak kedapatan kain dan pengurus masjid. Kalau orang tuanya baik, orang tuanya soleh, orang tuanya rajin ibadah, tapi anaknya nggak ngikutin kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya, di akhirat bakalan misah. Yauma yabirrul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Bakalan misah.
Sekalipun dia sayang banget sama orang tuanya, atau orang tuanya sayang sama anaknya, kalau anaknya gak ngikutin kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tuanya, misah. Makanya saya pernah ngobrol sama Pak RW, Pak RT, Pak RW. Itu ada musola warisan, wakaf kan nih, ya kan? Tolong jangan dijual, jangan juga dikontrakin. Ada musola dikontrakin, Pak, dijadiin Indomaret. Ada, saya nggak usah cerita, ada pokoknya. Rawatin. Kalau ente nggak bisa mewakafkan harta ente untuk musola, paling nggak apa yang telah diwakafkan oleh orang tua ente jangan sampai hilang. Rawatin, urusin biar bener. Orang tua kita rajin sholat, kita minimal ngikutin ngapain? Nggak bisa 5 waktu, sewaktu aja. Sedih kadang, Pak, mohon maaf banget. Ngumpul orang-orang tua kita dulu di masjid, di musola ngobrol tuh. Dulu enak ya, masih ada si Haji Ano, masih ada Haji Ano. Kita berjemaah bareng, ngaji bareng, subuhan bareng. Sekarang udah pada meninggal, sayang anaknya nggak ngikutin, sayang anaknya nggak nerusin. Padahal salah satu bukti kita bakti kepada orang tua kita, salah satu bukti kita sayang sama orang tua kita, kebiasaan baiknya terusin, kebiasaan baiknya jangan ditinggalin. Kalau misalnya bulan Ramadan, orang tua kita suka bawain makanan berbuka ke musola, di sini ada nggak? Yang pada bawain. Orang tua kita bawain, ada yang bawain gorengan, ada yang bawain kolak, ada yang bawain nasi nampan. Orang tua kita ngelakuin itu, kita anaknya jangan ninggalin itu. Nggak bisa sama, mirip-mirip. Itu baru namanya sayang. Itu baru namanya peduli, cinta sama orang tua. Tapi kalau kita cuek aja, orang tua kita kemana, siap-siap nanti di akhirat nggak berjumpa dengan orang tua kita. Udah jam 9.15. Jadi jam 11. Jadi jam 11. Mau lama atau mau pendek? Mau panjang mau pendek? Hah? Terus? Bener nih? Lu enak duduk berdiri. Bangku. Dari tadi kalau mau kalau mau lalu. Yang ketiga, sampai jam berapa? Gua nanya dia aja dah. Karena urusannya sama dia nih. Lu mah cuma terus doang. Iya itu urusannya. Lu sama aja sih. Ya teman-teman weh, tapi perikemanusiaan dong. Yang ketiga, peringatan haul ngingetin kita akan kematian. Ini penting. Nabi kita Muhammad SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, menurut kamu yang disebut orang pintar itu yang kayak gimana? Orang cerdas itu seperti apa? Kata baginda Rasulullah SAW, yang namanya orang pintar, yang namanya orang cerdas adalah mereka yang paham kelemahan dirinya dan mempersiapkan diri untuk hidup setelah mati. Kita manusia beda sama hewan, beda sama tumbuhan. Tumbuhan tumbang mati, nggak ada dia dibangkitkan lagi. Hewan meninggal, ayam ke, kambing ke, kebo sapi meninggal dunia, nggak akan dibangkitkan lagi. Tapi kita manusia setelah meninggal dunia bakal dibangkitkan kembali. Kemudian diminta pertanggungjawaban atas apa yang pernah kita lakukan. Kita sadar nih, Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati. Semuanya. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, Pak RW, belum mati aja.
dilantik lagi. Tapi ala kulihal kita semua bakal mati. Mau senang atau kagak ya? Kan Allah juga nyatakan dalam surat Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya kematian itu yang kalian menghindar, yang kalian ogah, pasti akan menjumpai kalian. Rata-rata kita kalau bicara mati ogah. Jangankan saya yang masih rada mudaan, yang rada tua Anda ya. Mana gua kasih contoh ya. Apa ya? Umur berapa? 64. Usianya 20 tahun di atas saya kurang lebih. Kalau ditanya mati mau nggak? Yang 64 aja yang udah lewat dari usia Nabi, kalau ditanya mau mati nggak? Entah. Yang lain dulu dah. Pak RW aja duluan, Pak RW. Ustadz aja duluan, Ustadz udah siap. Kalau gue belakangan. Kalau gue duluan, ntar yang bacain tahlil siapa? Kita semua menghindar daripada kematian, tapi fa innahu mulaqikum. Kematian itu pasti menjumpai kalian, senang ataupun enggak, rela ataupun tidak, terpaksa ataupun tidak, pasti jumpai kalian. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ilal fajri. Hei manusia, perbekallah diri kalian dengan ketakwaan, amal ibadah yang banyak. Kenapa? Karena kalau udah masuk malam, kita semua tertidur, kalian semua gak bakal tahu apakah besok pagi masih pada bangun. Ini kita pulang nih, habis makan nasi uduk, perut kenyang, naruh berkat, tidur. Siapa yang jamin besok pagi bangun? Ada yang berani jamin? Nggak ada. Bisa boleh jadi sekarang kita haul baca tahlil, besok kita yang ditahlilin. Bisa boleh jadi malam hari ini adalah tidur terakhir kita di atas ranjang kita. Bisa boleh jadi besok kita tidur di atas pemakaman kita. Bakalan mati semuanya. Karena yang namanya mati, kamu min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat meninggal dunia nggak pakai sakit lagi. Tahu-tahu diumumin meninggal nama kita. Tetangganya ngomong, nggak nyangka ya dia udah meninggal duluan. Padahal semalam tahlilan bareng saya. Makan buku paling banyak, makan juga, plastikin juga. Jangan-jangan dia keselak duku kayaknya. Kadang orang matinya pakai sebab. Nggak nyangka ya, padahal dia semalam datang, haul nyenderan pakai baju koko. Nggak nyangka ya, pada semalam dia yang ceramah di acara Depok. Ya bukan gua, lu udah siap-siap bu, mati. Kita bakal mati pak. Dan masalahnya setelah mati, payunabbiukum bima kuntum ta'malun, itu masalahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meninggal dunia, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diinformasikan kepada kita tentang apa yang pernah kita lakukan di dunia. Makanya dalam surat Al-Zalzalah, di ujungnya itu Allah ingatkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin." Siapa orang yang berbuat kebaikan walaupun kecil, orang lain nggak tahu, dia bakal tahu dan lihat pahalanya. Dan siapa orang berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan walaupun kecil,
Orang lain nggak tahu, udah ngumpet-ngumpet. Diam-diam berangkat ke kota nyari message. Batonya message-nya plus-plus. Diam-diam di kota. Namanya loyal message. Tandanya lope gitu. Di Fatmawati ada depan ITC. Message doang 400. Full service 750. Lu bilang gua pernah ke sono. Awas. Gua baca iklannya doang, Bang. Ya masa gua begitu? Awas. Orang lain nggak tahu. Orang lain nggak lihat. Tapi nanti di akhirat dikasih lihat nih kerjaan lo. Lagi message tuh. Nama terapisnya Indah. Orang Bojongkoneng. Usianya 28 tahun. Ditanya, emang ente nggak nikah? Udah pernah? Iya. Ada gua terusin lagi katanya, bener dia langganan dia. Zona aja lu pada. Awas tuh. Maksiat yang kita lakukan orang lain nggak tahu, akan dikasih tahu. Makanya lihat dalam surat Kahfi, kita kan suka baca surat Kahfi ya. Wa wudi al-kitab fataral mujrimina musbikina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Orang-orang yang gemar maksiat ketika hidup di dunia, setelah dibangkitkan, dihisap, ditimbang amal perbuatannya, dikasih lihat catatan amal perbuatannya, dia lihat, ya Allah celaka kita ini. Kenapa? Ini buku apaan? Karena apa yang kami pernah kerjakan dulu ketika hidup di dunia, yang kecil, yang besar, yang sembunyi-sembunyi, yang bareng-bareng, yang sendirian, yang di apartemen Kalibata, yang di apartemen Depok, Margonda Residen. Marbella enggak mahal. Marbella satu malamnya 750 pakai salam. Kalau Margonda Residen 200. Tuh langganan yang di depan loh. Kalibata City 350. Gue tahu, tower yang sebelah kanan. Gue bacain lu nih malam. Oyo, kasurnya gatel. Selimutnya penuh noda. Iya. Apalagi Red Doors. Iya. Kamar mandinya cuma ember doang sama gayung. Ada tuh di kebagusan Red Doors 125. Jangan, ntar gua dosa lagi. Apa yang kita lakuin? Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, tetangga kita nggak tahu, teman kita nggak tahu. Ntar kayak video tuh, nobar lu pada. Iya kalau nobar bola enak. Nobar maksiat kita. Bini kita lihat dasar lagi sialan. Di dunia lu kayak kucing, diam-diam. Nggak taunya kayak gini kerjaan lo. Orang tua kita ngelihat dasar anak durhaka. Gue didikin di madrasah, masukin pesantren, kerjaan lu kayak gini, malu-maluin. Awas, apa yang kita lakuin bakal diperlihatkan oleh Allah. Maka ini ajaran haul bukan sekedar kita nggak enak sama PRW undang-undang, bukan sekedar pulang nenteng berkat, tapi ada hikmahnya, ingetin kita bakal meninggal dunia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, gak pantas kalau saya ceramahnya kelamaan. Karena yang saya lu dengerin dulu apa? Yang sebelah kanan saya udah 3 kali posisi duduk ganti-ganti. Pertama sila,
kedua selonjoran, ketiga tahiyat. Balik lagi silang, udah gue lihat nih. Gak sianan dia, ya kan? Banyak orang-orang tua kita, ya kan? Ente di sono masih pada muda, di belakang kasihan. Gak boleh kena angin malam. Dan kebetulan habis dari sini saya masih ada acara lagi di Ciranjang. Lu mau tahu aja urusan gue. Sebetulnya hari ini ada acara Isra Mi'raj di Masjid Darussalam. Cuman saya nggak hadir. Karena emang gue nggak diundang. Nggak apa-apa. Amplop di sini lebih gede daripada sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cukup sekian doain saya, doain kita semua. Semoga Allah kasih kesehatan. Amin. Allah kasih panjang umur dan umat Islam karena sebentar lagi bulan Ramadan. Doain saya juga supaya fisik saya sehat. Karena 3 hari ke depan saya ada acara di Malaysia. Sunatan ipin-ipin. Oh iya aja. Ada ikut tak? Gue ikut dah. Sunatan ipin-ipin. Kita baca Fatihah wabil khusus untuk yang dihaulkan malam hari ini dan juga keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni segala dosa dan kesalahan. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita anaknya, keturunannya bisa ngikutin kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh kedua orang tua kita, kakek nenek kita. Bidiyatul qabul. Al-Fatihah. وفنا يا كريم وفنا يا رحيم الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا تقبل وأوصل ما قرأناه وما صليناه وما سبحناه هدية منا واسعة ورحمة نازلة إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمعلمينا ولأساتذتنا وإلى من بسبب ائتمنا هاهنا ولذوي الحقوق علينا ولمن أحسن إلينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وأنثانا وذكرنا وصغيرنا وكبيرنا اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Pergi ke Bayoran Lama. Jalan-jalan ke Kebayoran Lama, dengerin beduk udah sering. Bukan gua nggak mau ceramah lama-lama, takut nasi uduk keburu kering. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.